Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Kembali dibuka gerai bakso Sony di Bandar Lampung diserbu pelanggan. Para pelanggan setia bakso Sony di Bandar Lampung kini bisa bernafas lega. Pasalnya mereka bisa kembali menikmati bakso kesukaannya. Seluruh gerai bakso Sony yang ada di Bandar Lampung mulai kembali buka sejak Rabu 13 Oktober 2021. Pemerintah Kota Bandar Lampung akhirnya memberikan izin bagi bakso Son Haji Sony membuka seluruh gerainya yang tersegel. Pihak bakso Son Haji Sony telah menandatangani fakta integritas. Mereka telah bersedia mentaati peraturan perpajakan yang berlaku. Jadi hari Rabu sudah diizinkan untuk buka kembali, jelas Ketua Tim Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Bandar Lampung M. Umar. Sebelumnya, sebanyak 18 gerai bakso Son Haji Sony telah disegel Pemkot Bandar Lampung sejak Juni hingga kemarin. Penyegelan itu karena pihak bakso Son Haji Sony tidak memakai tapping box secara optimal. Awalnya Pemkot melakukan penyegelan pada 8 Juni 2021. Saat itu hanya gerai utama yang disegel. Penyegelan selanjutnya terhadap 5 gerai bakso Son Haji Sony pada 15 Juni 2021. Pemkot kembali melakukan penyegelan terhadap 12 gerai bakso Sony lainnya pada 20 September 2021. Sampai Selasa, seluruh gerai tersebut masih tersegel dan tak ada kegiatan. Lebih lanjut, Umar menerangkan, fakta integritas yang ditandatangani pihak bakso Son Haji Sony juga termasuk pembayaran denda moral dari tidak optimalnya menggunakan tapping box selama ini. Terkait dengan denda, saat ini masih diaudit oleh BPPRD Bandar Lampung, termasuk pula besaran potensi pajak bulanan yang disetorkan. Kuasa hukum bakso Son Haji Sony yakni Andi mengatakan hal serupa. Ia menjelaskan bakso Son Haji Sony sudah bersedia melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yakni dengan menggunakan tapping box. Berikut laporan wartawan Tribun Lampung yang ada di lokasi. Saat ini kedua belah pihak baik pemerintah kota maupun pihak bakso Sony sedang melakukan penandatanganan secara tertulis agar terlihat bukti legalitasnya. Oh iya, udah amalin lah, udah sampai enggak. Setelah ditandatangani semua dan disaksikan, silakan BPFS apa yang membuka silakan. Biar rekan-rekan melihatnya. Ya di dalam juga. Saat ini Tribuners proses pembukaan segel sedang dilaksanakan. Dimulai dari meja kasir. Beda ukuran. Iya, ramai banget. Berita selanjutnya, pembangunan Masjid Apung ornamen kapal laut dikelilingi Taman Seribu Bunga di Tulang Bawang. Kabupaten Tulang Bawang tak lama lagi akan memiliki Masjid Apung berornamen kapal laut dan dikelilingi Taman Seribu Bunga dan bangunan untuk UMKM. Masjid Apung berornamen kapal ini sebenarnya terinspirasi dari kapal Nabi Nuh. Sekarang sedang digarap pembangunannya, mudah-mudahan tahun 2022 selesai, ungkap Bupati Tulang Bawang Winarti saat menerima audensi jajaran pimpinan Tribun Lampung di ruang Bupati Tuba pada Rabu 13 Oktober 2021. Hadir dalam audiensi itu pimpinan redaksi Tribun Lampung Andi Asmadi, pemimpin perusahaan Margareta Iin Wahyuningrum, manajer liputan Yosom Mulyawan, manajer online Ridwan Hardiansyah, manajer iklan Widoyo, manajer event organizer Raden Sugih Marceka, manajer sirkulasi Yohanes Dunan. Sementara dari Pemkab Tulang Bawang, yakni Bupati Winarti didampingi asisten 2 Pahat Hidayat,
Kepala BPKAD Rustam Effendi, Kepala Diskominfo Dedi Palwandi, dan Kepala Bapeda Diki Surahman. Winarti mengatakan Taman Seribu Bunga ini nantinya sedikit berbeda dengan taman-taman lainnya. Selain masjid apung berornamen kapal, di lokasi Taman Seribu Bunga seluas 1/6 hektar ini akan dilengkapi dengan kolam buatan, area output, hingga bangunan UMKM. Lokasinya berada di perlintasan Jalan Lintas Timur, Simpang Penawar, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang. Winarti mengatakan di situ nanti akan dikemas bangunan untuk pengembangan UMKM bagi masyarakat sekitar. Harapannya UMKM ini bisa bermanfaat bagi warga setempat dan tentunya bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di seputaran lingkungan Taman Seribu Bunga ini. Sejak awal memimpin Kabupaten Tulang Bawang, Winarti memang konsen untuk pengembangan UMKM bagi masyarakat. Ini terbukti dengan digulirkannya bantuan untuk kelompok usaha masyarakat. Setiap kelompok bantu 20 juta rupiah dan setiap kampung itu ada 3 kelompok. Winarti mengatakan dirinya mencoba bantu mereka supaya ekonomi masyarakat bisa kembali bangkit. Winarti menuturkan bantuan untuk UMKM yang digulirkan tersebut merupakan satu dari 25 program BMW yang diusungnya. Dan sekarang sudah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kelompok penerima, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Mereka bisa memanfaatkan bantuan itu memulihkan ekonomi di masa pandemi ini. Dalam pertemuan yang hampir berlangsung 2 jam tersebut, Winarti juga banyak memaparkan berbagai program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakannya sebelum mengakhiri masa jabatannya pada Desember 2022. Di bidang infrastruktur misalnya, Winarti akan merampungkan pembenahan ruas jalan dari Kecamatan Banjar Agung sampai Rawapitu. Ruas jalan tersebut merupakan akses vital yang kerap digunakan petani dari Rawapitu untuk memasarkan hasil pertaniannya. Rawapitu adalah salah satu lumbung padi Kabupaten Tulang Bawang. Tahun ini sudah mulai garap jalan di Ronggolawe Tugu Kuning, lalu diguyur sampai Rawapitu. Mudah-mudahan tahun depan selesai, papar dari Winarti. Berita selanjutnya, 2 pelaku gasak motor karyawati di Bandar Lampung. Seorang karyawati bank swasta kehilangan sepeda motor di Jalan Antasari saat ditinggal di area parkiran kantor. Jenis motor hilang adalah Honda Beat berwarna putih dengan plat nomor BE2109ACO milik Mareta yang diperkirakan hilang pada Rabu 13 Oktober 2021 sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Adik korban, Cindy Sanjaya, mengatakan saat itu korban datang ke kantor bank untuk bekerja seperti biasa. Korban memarkirkan motornya di area parkir motor karyawan yang posisinya berada di depan bank tersebut. Namun sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, korban keluar karena ada keperluan di luar kantor. Saat itu korban baru mengetahui sepeda motor miliknya telah raib. Mengetahui motor kesayangannya sudah tak ada di posisi semula, korban pun berinisiatif mengecek kamera CCTV. Benar saja, motor miliknya dibawa kabur 2 pelaku curanmor. Dalam rekaman CCTV tampak pelaku datang menggunakan motor jenis Matic. Dari rekaman CCTV tampak satu pelaku berperan sebagai eksekutor, sementara rekannya menunggu sembari mengintai situasi. Setelah memastikan lokasi sekitar aman, para pelaku mulai beraksi. Motor korban yang parkir paling ujung menjadi sasaran. Diduga menggunakan kunci T, hanya dalam hitungan detik, motor milik korban dibawa kabur pelaku. Cindy menambahkan kehilangan sepeda motor milik kerabatnya sudah dilaporkan ke aparat kepolisian setempat. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Devi Sujana mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan. Menurutnya juga laporan tersebut sudah dikoordinasikan dengan Polsek Tanjung Karang Timur. Devi menambahkan pihaknya juga akan mempelajari
rekaman CCTV yang diserahkan korban sebagai alat bukti. Berita selanjutnya, 2 terdakwa korupsi benih jagung jalani sidang perdana secara virtual. 2 terdakwa perkara korupsi benih jagung yang dianggarkan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia menjalani sidang pertama secara virtual di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Rabu 13 Oktober 2021. Kedua terdakwa yakni Edi Yanto, mantan Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, dan terdakwa Imam Masyuri, Direktur PT Dempo Agro Pratama Inti, dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Lampung, Vita Hestiningrum menyampaikan, saat itu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2017 mendapat alokasi anggaran untuk tugas pembantuan pengadaan bantuan benih jagung Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dengan besaran anggaran sesuai pedoman operasional kegiatan yang mengalami 4 kali perubahan. Berdasarkan POK tanggal 7 Desember 2016, bantuan benih jagung hibrida dan komposit seluas 190.000 hektar pagu sebesar 148 miliar rupiah. Berdasarkan revisi POK tanggal 3 April 2017, bantuan benih jagung hibrida seluas 175.000 hektar pagu sebesar 141 miliar rupiah. Selanjutnya berdasarkan revisi POK tanggal 8 Mei 2017, bantuan benih jagung hibrida seluas 219.036 hektar pagu sebesar 174 miliar rupiah. Dan revisi POK tanggal 26 Oktober 2017, bantuan benih jagung hibrida seluas 189.270 hektar pagu sebesar 145 miliar rupiah. Bahwa di awal tahun 2017 sebelum proses pengadaan barang dan jasa, kegiatan pengadaan bantuan benih jagung Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk Provinsi Lampung tahun anggaran 2017 dilaksanakan, Herlin Retnowati mendapat permintaan dari terdakwa selaku kuasa pengguna anggaran yang disampaikan di ruang kerjanya. Berita selanjutnya, napi kasus narkotika di Lapas Gunung Sugih capai 56%. Kepala Badan Narkotika Nasional Lampung, Edi Swasono, kunjungi Lapas Kelas 2B Gunung Sugih pada Rabu 13 Oktober 2021. Edi Swasono terkejut mengetahui sebanyak 56% dari total warga binaan yang ada di Lapas Gunung Sugih merupakan kasus penyalahgunaan narkotika. Mengetahui fakta tersebut, Edi Swasono mengatakan sudah sepatutnya Lampung Tengah menjadi atensi pihaknya dan pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika. Edi Swasono mengatakan dirinya terkejut angka penyalahgunaan di Lampung Tengah tertinggi. Dengan tingginya kasus narkoba ini menunjukkan tingginya peredaran narkoba di Lampung Tengah. Sehingga ini harus menjadi atensi BNN dan pemerintah daerah. Brigjen Pol Edi Swasono juga memberikan pengarahan kepada para warga binaan setelah bebas nanti untuk tidak mengulangi perbuatannya. Jadilah duta-duta anti penyalahgunaan narkotika bagi masyarakat. Cukup sekali saja kalian bermasalah dengan barang haram tersebut. Jangan sampai lingkungan kita rusak karena narkoba. Sementara Kepala Lapas Gunung Sugih, Denial Arif menjelaskan dari total 56% kasus penyalahgunaan narkoba, 114 orang merupakan pengguna dan selebihnya adalah pengedar. Untuk saat ini total jumlah warga binaan yang ada di dalam lapas adalah 608 orang. Jumlah itu sudah over kapasitasnya. Kalapas juga menyebutkan dalam upaya pencegahan COVID-19 di dalam lapas, pihaknya telah memberikan vaksin kepada seluruh warga binaan dan juga pegawai lapas. Berita selanjutnya, 2 spesialis pencuri motor ditangkap setelah videonya viral. 2 orang spesialis maling motor di parkiran warga yang meresahkan masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Utara
diringkus oleh tim Tekap 308 Satreskrim Polres Lampung Utara. Chandra Amerika berusia 25 tahun dan Febri Pratama berusia 23 tahun merupakan warga Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah. Saat hendak ditangkap, keduanya diberikan tindakan tegas terukur karena mencoba melawan petugas ketika dilakukan penangkapan pada Selasa 12 Oktober 2021. Kasat Reskrim AKP Eko Rendi Oktama mewakili Kapolres Lampung Utara AKBP Kurniawan Ismail mengatakan, keduanya ditangkap di tempat persembunyiannya di Desa Negara Tulang Bawang, Kecamatan Bunga Melayang. Kemudian anggota melakukan penyidikan sudah mencari keberadaan keduanya yang masuk daftar pencarian orang dan video aksinya pun sempat viral di media sosial. Kedua pelaku merupakan sindikat spesialis pencuri sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T. Pelaku mengincar motor korbannya yang diparkir di tempat kos atau tempat perbelanjaan. Dari para pelaku, polisi menyita barang bukti yakni 12 sepeda motor berbagai jenis hasil curian, kunci letter T, dan alat isap bong. Lanjut Eko Rendi, sindikat pencuri sepeda motor ini sudah beraksi di sekitar 10 lokasi pencurian di wilayah Kabupaten Lampung Utara. AKP Eko Rendi juga menyerukan bagi warga yang pernah merasa kehilangan, silakan untuk datang memeriksa ke Mapolres dengan membawa surat-surat kendaraan. Kini mereka sudah berada di Mapolres Lampung Utara untuk proses umum lebih lanjut. Terhadap kedua terduga pelaku pencurian dijerat pasal 363 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara sindikat pencuri ini mengincar motor korbannya yang diparkir di tempat kos atau tempat perbelanjaan. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.